Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilwali Surabaya sepaket dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dengan adanya rekomendasi dari PDIP ini, berarti pasangan ini telah mengantongi 27 kursi dukungan dan bisa mendaftarkan diri ke KPU Surabaya. Lalu siapa calon pemimpin Surabaya yang layak maju menjadi penantang Eri Armuji? Mengapa partai politik yang ada tidak segera tancap gas mengeluarkan rekomendasi calon pemimpin menantang Eri Armuji? Atau justru Surabaya dibiarkan hanya dengan calon tunggal saja? Selengkapnya akan kami bahas dalam liputan sorot berikut ini. Surabaya Eri Cahyadi mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilwali Surabaya sepaket dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dengan adanya rekomendasi dari PDIP ini, berarti pasangan ini telah mengantongi 27 kursi dukungan dan bisa mendaftarkan diri ke KPU Surabaya. Ditemui usai menerima rekomendasi dari PDIP Jatim, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya pada 30 Juli 2024 lalu tampak sumringah dan lega karena akhirnya mendapatkan rekomendasi. Menurutnya, rekom ini merupakan langkah pasti bahwa dirinya bisa kembali bertarung di Pilwali mendatang bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Diakui Eri, meski sudah mengantongi 27 kursi dukungan dari parpol, yakni Partai Demokrat, P3, PKB, PKS, dan PDIP, tidak menutup kemungkinan ada partai politik lain yang masih akan mengusungnya, seperti Partai Golkar dan Partai Gerindra. Dari Koalisi Indonesia Maju Kim, sebab pihaknya terus menjalin komunikasi bersama partai politik lainnya agar bisa membangun Surabaya bersama-sama. Alhamdulillah, sudah sejak awal saya sampaikan bahwa rekom ini akan diserahkan kembali kepada saya dan Cak Armuji. Tapi waktu itu belum diserahkan ya, tapi itu sudah diberitahukan pada waktu di beberapa kali sekolah partai kami. Alhamdulillah hari ini diberikan pada uji kabupaten dan kota. Alhamdulillah, sehingga kami akan berkonsentrasi untuk program-program kami ke depan agar bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Selain 5 parpol dengan total 27 kursi, sebenarnya Eri Cahyadi telah mengantongi rekomendasi lain dari Partai Amanat Nasional PAN sebanyak 3 kursi. Namun rekomendasi hanya diberikan pada Eri Cahyadi, tidak dengan Armuji. Dan berikut peta dukungan pada Pilwali Surabaya. Dukung Eri Armuji adalah PDIP, PKB, Demokrat, P3. Untuk Partai Golkar, surat dukungan kepada Eri Cahyadi, PKS SK dukungan untuk Eri Cahyadi, PSI surat tugas Eri dan Bayu Erlangga, Perindo surat dukungan untuk Eri, Partai Nasdem menerima pendaftaran Eri Cahyadi, Eri Armuji, Dedi Adiansa, dan Bayu Erlangga. Pasca mendapatkan dukungan dari PDIP, Eri Cahyadi masih menunggu dukungan lain dari parpol Koalisi Indonesia Maju seperti Golkar, Gerindra, dan PSI. Namun hingga kini ketiga parpol itu belum menunjukkan tanda-tanda dukungan ke Eri Armuji. Sekretaris Gerindra Surabaya, Bakti Rifai menyebut sudah ada komunikasi antara Eri Cahyadi dan Sekjen Gerindra beberapa waktu lalu terkait dukungan pada Pilwali 2024. Namun keputusan dukungan dan rekomendasi Gerindra untuk Pilwali Surabaya masih menunggu Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Sehingga belum ada sinyal dukungan Gerindra untuk Eri Cahyadi Armuji maju. Gerindra dulu juga akan mencalonkan nama Ahmad Dhani. Sayangnya seiring waktu, ternyata Ahmad Dhani tidak bersedia dicalonkan sebagai calon wali kota Surabaya yang diusung Gerindra. Sebab ingin berkonsentrasi sebagai anggota legislatif di DPR RI 2024 hingga 2029. Jadi kita sudah menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama itu baru beberapa pekan yang lalu. Jauh sebelum Mas Ahmad Dhani
kita sendiri. Jadi dalam pengajuan itu nama beliau tidak kita masukkan karena kita tidak tadi itu hanya 2 nama internal yang kita ajukan. Ya kalau kansnya itu ya terbuka, tetapi bagaimanapun semua keputusan ada di DPP. Yang jelas Gerindra Surabaya DPP hanya dimintai nama-nama usulan baik kader internal maupun eksternal yang ikut dalam pilkada nanti. Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arief Fatoni mengaku dukungan pada Eri Cahyadi tetap sama. Namun pihaknya baru bisa memutuskan rekomendasi jika hasil survei internal terkait elektabilitas popularitas Eri Cahyadi telah keluar. Rekom karena Surabaya ini kota khusus, maka pengumumannya harus dilakukan di waktu yang khusus dan cara yang khusus. Artinya lobby-lobby dengan Mas Eri masih terus berlangsung. Pendaftaran masih 25 Agustus, jadi kita masih akan terus berkomunikasi. Hasil survei kemarin gimana, Mas? Belum turun. Lain halnya dengan Gerindra dan Golkar, PKS Surabaya saat ini tengah memproses rekomendasi untuk Armuji sebagai bakal calon wakil wali kota pendamping. Sekretaris DPC PKS Surabaya menyebut proses penurunan rekomendasi untuk Armuji lantaran Eri Cahyadi hanya menginginkan Armuji sebagai pendampingnya. Sehingga jika rekom PKS turun untuk keduanya, bisa mendaftarkan diri ke KPU Surabaya sebagai paslon bakal calon kepala daerah. Di rekom itu berupa pasangan. Kemarin kan rekomnya masih kepada baca wali ya, dalam hal ini wali kota petahana Eri Cahyadi. Tapi itu nggak bisa dipakai untuk berangkat ke KPU, karena berangkat ke KPU kan harus pasangan. Ini dalam waktu dekat kita sedang berproses ke sana. Adapun pasca rekomendasi PDIP pada Eri dan Armuji, Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arief Fatoni menyebut saat ini surat tugas yang diberikan Golkar Surabaya masih untuk Eri Cahyadi. Meskipun sebelumnya ada nama lain yang diusulkan, yakni namanya sendiri. Namun berdasarkan hasil survei pertama disebutkan bahwa nama Arief Fatoni kurang memiliki elektabilitas sehingga saat ini tersisa nama Eri Cahyadi. Menurutnya untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP, DPD Golkar Surabaya harus menunggu hasil survei internal kedua yang saat ini masih berlangsung. Apakah nama Eri Cahyadi masih memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi di kalangan masyarakat? Disinggung terkait arah dukungan secara pasti, kemungkinan besar masih ke Eri Cahyadi, namun kembali lagi pada hasil survei. Kalau di usulan Golkar Surabaya memang hanya nama Mas Eri Cahyadi dan Arief Fatoni. Lalu kemudian di survei tahap pertama, nama saya kan tidak memiliki elektabilitas yang cukup. Jadi menyisakan satu nama yakni Eri Cahyadi. Berarti ada kepastian nggak kalau Golkar melihatnya bahwa tidak akan melawan kotak kosong ini nantinya kira-kira? Kotak kosong itu kan sebenarnya sarana yang disediakan oleh Undang-Undang Pemilu kita. Artinya itu bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Mengingat masyarakat kita itu kan sudah lelah dengan keterbelahan polarisasi politik. Jadi kotak kosong itu sarana yang disediakan oleh rezim Undang-Undang Pemilu hari ini. Jadi itu bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Golkar itu dalam memandang pemilu kada serentak kali ini itu menggunakan 2 metode pendekatan. Kalau ada kader yang memiliki elektabilitas yang cukup, maka kita dorong. Tapi kalau kader elektabilitasnya tidak cukup, maka Golkar akan menitipkan artikulasi perjuangan doktrin karya kekaryaan Partai Golkar kepada figur non-kader yang dianggap memiliki kesamaan dengan ideologi karya kekaryaannya Partai Golkar, dalam hal ini Mas Eri Cahyadi. Oke, berarti kemungkinan besar rekom untuk Eri Cahyadi akan turun berarti ya, Mas? Insya Allah. Meskipun tanpa melihat hasil survei terakhir nantinya? Enggak, tetap harus menunggu hasil survei yang kedua ini. Sekretaris Gerindra Surabaya Baktiar Rifai menyebut Gerindra tidak membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah. Namun pihaknya menjalin komunikasi antar partai politik. Dari komunikasi tersebut ada 2 nama kader internal dan 3 kader eksternal yang patut diperhitungkan. Kader internal yakni Hadi Dediansyah,
dan Ahatoni, sedangkan kader eksternal yakni Eri Cahyadi, Bayu Airlangga dan Hendy Setiono sebagai bakal calon wakil wali kota Surabaya. Nama-nama tersebut hingga saat ini masih dipertimbangkan oleh DPP Partai Gerindra, termasuk apakah pada akhirnya Gerindra mengusung calon sendiri atau justru kembali mendukung petahana Eri Cahyadi seperti pada Pilwali lalu. Menurut Baktiar, semua masih dinamis hingga mendekati masa pendaftaran 25 Agustus 2024 mendatang. Meski arah dukungan belum jelas, Gerindra Surabaya memiliki Des Pilkada yang bertugas melakukan survei. Dari 5 nama yang ada, baik kader internal dan eksternal, Eri Cahyadi masih menduduki peringkat pertama. Rekomendasi nanti itu kebijakannya langsung DPD. Yang jelas kami DPD sudah mengusulkan 2 kader internal dan 2 atau 3 kader eksternal. Jadi yang internal itu Ahatoni dan Dede Diasa. Kalau eksternal itu Mas Bayu, ada Mas Eri dan Hendy Setiono. Kalau melihat sinyal-sinyal saat ini, apakah ada kemungkinan Eri Cahyadi melawan kotak kosong atau Gerindra punya itu sendiri? Semuanya masih memungkinkan, bisa kotak kosong juga bisa ada penantang. Yang jelas yang sudah resmi nanti itu Rekom BKWK ya. Rekom yang dari kami itu apa? B1 KWK. Nah, itu kan rekom resmi. Nah, itu kan rekom resmi yang ditandatangani ketum dan sekjen. Karena ada beberapa daerah itu yang surat tugas. Ada yang rekomendasi tapi bentuknya masih ke partai. Itu pun masih bisa berubah. Diakui Baktiar, Surabaya merupakan kota khusus yang membutuhkan atensi penuh lantaran keberadaannya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Selain Surabaya, ada sejumlah kota lain yang juga belum mendapatkan rekom dari Gerindra, seperti di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Hadi Dediansa menyatakan siap jika partainya memberikan rekomendasi secara resmi kepada dirinya maju dalam kontestasi Pilwali Surabaya melawan Eri Cahyadi. Pria yang akrab disapa Cak Dedi ini siap untuk terus turun ke masyarakat Surabaya demi menyerap aspirasi mereka. Cak Dedi mengaku sudah 5 tahun ini turun menyapa warga Surabaya. Saat ini dirinya tengah membangun komunikasi secara intens dengan partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, sesuai dengan arahan partai, dia juga terus berkonsolidasi dengan Partai Nasdem. Kami melihat ada suatu keyakinan karena selama ini dan sampai saat ini Koalisi Kim ini yang katanya mendukung petahana itu sifatnya hanya surat tugas. Belum rekomendasi. Tidak menutup kemungkinan ketika nanti Gerindra sudah menetapkan calonnya, ini nanti insya Allah bersama-sama dari Koalisi Kim ini akan berbalik arah semua. Karena ya terang memang dinamika politik ini masih sangat dinamis. Baik. Hadi Dediansa pun berminat bakal calon wakil wali kotanya adalah Bayu Airlangga dari Partai Golkar, sekaligus sebagai Ketua Projo Jawa Timur. Cak Dedi meyakini dia bakal menang besar jika berpasangan dengan menantu Pak Dekarwo tersebut. Sebelumnya bulan Juni 2024 lalu, Bayu Airlangga datang ke kantor DPD PSI Surabaya, diterima langsung oleh Ketua DPD PSI Surabaya Sobikin dan Sekretaris DPD PSI Surabaya Abdul Goni. Dalam kesempatan tersebut, Bayu Airlangga menyampaikan alasan mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali kota Surabaya, yakni untuk mengabdi ke kota Surabaya. Sementara itu untuk pasangan yang akan mendampingi, Bayu enggan menyebutkan secara spesifik. Selain Bayu Airlangga juga merupakan politisi Partai Golkar, pendaftaran dirinya di PSI untuk maju sebagai bakal calon wali kota Surabaya telah mendapatkan izin dari Partai Golkar. Saya alhamdulillah hari ini bisa diterima oleh Ketua
terus Sodikin dan juga Bro Boni dan juga pengurus-pengurus PSI Kota Surabaya, dan insya Allah saya niatkan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah di Kota Surabaya. Kita ini kan tujuannya pengabdian, bukan kekuasaan. Jadi pengabdian itu dimanapun kita ditempatkan ya kita harus siap. Sementara itu, Ketua DPD PSI Surabaya Sobikin mengaku ada 6 orang yang datang ke PSI dan mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surabaya. 2 diantaranya yakni pasangan Eri Cahyadi dan Armuji. Setelah pendaftaran, PSI akan melakukan verifikasi data. Akan kita lakukan verifikasi data secara administratif. Kalau ada kekurangan persyaratan A, B, C, nanti kita minta untuk dipenuhi secara administratif. Setelah kita verifikasi secara administratif, nanti data akan kita sampaikan ke DPP lewat DPP. Nah, mekanismenya nanti bagaimana mekanismenya ya kita serahkan kepada DPP. PSI menjadi partai kedua yang didatangi oleh Bayu Airlangga. Sebelumnya Bayu telah datang ke Partai Nasdem untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali kota Surabaya. Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARSI merilis hasil survei terbaru Pilwali Surabaya 2024 pada 18 Juli 2024 lalu yang menghasilkan elektabilitas Eri Cahyadi masih unggul dalam kontestasi Pilwali 2024. Bahkan jika saat Eri Cahyadi disandingkan dengan sosok selain Armuji. Dalam simulasi ARSI ada duet Eri Cahyadi Armuji melawan Kaesang Bayu Airlangga. Eri Armuji di angka 45,7%, sementara Kaesang Bayu di angka 27,8%. Responden yang belum menjawab ada 26,5%. Kemudian Eri Cahyadi Bayu Airlangga dalam simulasi mendapatkan angka 64,7% melawan Armuji Fuad Benardi di angka 21,8%. Sebanyak 13,5% responden belum menentukan pilihan. Selanjutnya simulasi Eri Cahyadi Armuji melawan Bayu Airlangga Hendi Setiono. Eri Armuji di angka 45,3%, sementara Bayu Hendi di angka 31,8%. Sebanyak 22,9% responden belum menentukan pilihan. Kemudian simulasi Eri Cahyadi Armuji melawan Bayu Airlangga Hadi Dediansyah. Eri Armuji di angka 45,5%, sementara Bayu Hadi di angka 30,1%. Sebanyak 24,4% responden belum menentukan pilihan. Meski hasil survei pasangan Eri Armuji terbilang masih tinggi, namun elektabilitas Eri Armuji ketika berpasangan juga belum aman karena belum mencapai 50%. Diketahui dalam survei ARSI dilakukan pada tanggal 1 hingga 12 Juli 2024 dengan metode Stratified Multistage Random Sampling. Survei ini dilakukan di 31 kecamatan di seluruh kota Surabaya. Total ada 1.000 responden dengan tingkat margin of error di angka 3,5% dan tingkat kepercayaan di angka 95%. Bayaki menyoroti jika penantang Eri Armuji berasal dari Koalisi Indonesia Maju yang ada di pusat seperti pasangan Hadi Dediansyah dan Bayu Airlangga, tidak menutup kemungkinan bisa mengalahkan Eri Armuji yang hanya berasal dari satu partai. Artinya tokoh-tokoh ini kalau nanti betul-betul mendapatkan rekomendasi partai, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengalahkan incumbent. Karena incumbent saat ini dalam survei kami masih belum melampaui dari 50%. Kalau yang paling kuat, pasangan yang sangat kuat adalah Eri Cahyadi dengan Bayu Airlangga, 60,64. Ini yang paling kuat dibandingkan Eri Cahyadi dengan Armuji. Gitu. Tapi tatkala Eri Cahyadi Armuji kemudian melawan Bayu Airlangga, juga harus hati-hati Eri Cahyadi. Gitu. Karena tren kenaikan dari Bayu Airlangga ini selalu naik. Gitu.
dari bulan ke bulan itu harus selalu naik. Tokoh-tokoh baru itu terus menaik ya, terus naik. Partai politik pun diharapkan segera menyodorkan calon-calon penantang Eri Armuji atau bahkan justru bisa jadi koalisi Eri Armuji pecah. Yang jelas, Koalisi Indonesia Maju terus melakukan godaan politik untuk menantang pasangan Eri Armuji. Seperti misalnya aksi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mencoba menu makan siang gratis di Surabaya pada 1 Agustus 2024 lalu. Ditemui usai menghadiri acara pembagian uji coba makan gratis, Gibran Rakabuming Raka mengaku memang belum tahu arah dukungannya pada Pilwali Surabaya. Dirinya memastikan belum ada dukungan ke paslon manapun, sehingga dirinya meminta agar awak media bersabar menunggu informasi terkait dukungan ke paslon tertentu untuk Pilwali Surabaya. Namun seolah memberi sinyal, Gibran menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi saat simulasi program makan siang tersebut dilaksanakan di SDN Kelampis Ngasem 3. Gibran memberikan apresiasi ke Eri Cahyadi atas uji coba makan bergizi gratis di Surabaya yang berjalan dengan baik. Gibran menyebut uji coba di Surabaya merupakan salah satu yang terbaik dibandingkan di daerah lain. Saat ini siapa kira-kira Mas Gibran yang mungkin didukung oleh Mas Gibran untuk Pilwali Surabaya? Relawan Gibran Surabaya. Itu relawan Gibran Surabaya seperti apa? Ada instruksi nanti ya. Belum ada. Pilwali Surabaya Mas Gibran. Tapi nanti akan mendukung salah satu atau tidak Mas Gibran? Ya nanti. Adapun seolah mendulang suara saat Pilpres, Koalisi Indonesia Maju meminta masing-masing parpol di Surabaya untuk kembali berkoalisi memenangkan Pilkada Surabaya. Tony, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, mengakui pihaknya terus berkoalisi dengan PSI Surabaya sejak bulan Mei 2024. Diakui Tony, kepemimpinan di Surabaya saat ini disharmoni, tidak harmonis antara wali kota dan wakilnya, menyebabkan pembangunan dan sejumlah program lain yang seharusnya bisa memajukan Surabaya tidak berjalan semestinya. Sehingga dibutuhkan sosok yang bisa membuat Surabaya minimal seperti kepemimpinan Eri Cahyadi atau lebih baik. Bicara soal Surabaya, kita semua tahu bahwa kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Secara politik, maka Surabaya bisa dikatakan sebagai barometer politik bagi partai politik atau penguasa secara nasional. Momentum Pilwali Kota Surabaya pada November 2024 sebagai ajang besar bagi masyarakat Kota Surabaya untuk mencari pemimpin yang terbaik 5 tahun ke depan. Maka diharapkan partai politik di Surabaya ini dapat memunculkan kader-kader terbaiknya untuk melawan incumbent, dalam hal ini Eri Cahyadi bersama dengan Armuji. Namun realitas politik pada hari ini di Kota Surabaya, partai politik tidak berani atau belum memunculkan kader-kader terbaiknya dalam pertarungan pemilihan wali kota Surabaya November 2024. Jika kondisi ini dipelihara hingga pada pendaftaran di KPU, maka dapat dikatakan yang pertama adalah partai politik di Kota Surabaya tidak berfungsi atau tidak berfungsi dalam konteks pendidikan terhadap masyarakat Kota Surabaya. Padahal pendidikan politik bagi masyarakat ini sangat penting sekali karena memiliki tujuan yang esensi, sebuah kelangsungan pembangunan Kota Surabaya yang itu memerlukan masyarakat yang terdidik secara politik dengan baik. Menanti penantang Eri Armuji dalam kontestasi Pilwali di Kota Surabaya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan partai politik segera mengusung calon pemimpin penantang mereka. Surabaya, sebuah kota besar dengan taburan politisi luar biasa. Jangan sampai saat pesta demokrasi Pilkada serentak justru melempem dan parpol-parpolnya tidak berani mengajukan nama penantang Eri Armuji. Karena jika hal itu terjadi, kerja parpol sebagai pencetak pemimpin di Surabaya berarti sudah gagal karena demokrasi yang dihasilkan tidak harmonis. Potensi penantang Eri Armuji kini utamanya pada parpol yang belum menentukan sikap. Saya Helmi Kahaf, pamit undur diri.
Sampai jumpa di Sorot episode selanjutnya. Sorot, mengungkap fakta di balik peristiwa.